RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Pemirsa dan juga pendengar RRI Surabaya, kembali lagi dalam podcast Kita Indonesia. Kali ini saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda dari studio podcast RRI Surabaya. Hari ini kita akan membahas seputar olahraga mini 4WD begitu ya. Seperti apa? Nah, sudah hadir di studio podcast RRI Surabaya ada Mas Rocky Macan. Beliau adalah Ketua Komisi Olahraga Mini 4WD Ikatan Motor Indonesia Pengprov Jawa Timur. Halo Mas Rocky, apa kabar? Halo, salam olahraga. Salam olahraga. Apa kabar hari ini Mas Rocky? Alhamdulillah, luar biasa sehat. Luar biasa. Terima kasih sudah hadir di studio podcast RRI Surabaya. Kemudian kita juga bersama dengan Mas Eria Susanto. Beliau adalah tim Alexis juara Kejurprov Jatim season 2024. Halo Mas Eria. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir di studio RRI Surabaya begitu ya. Dan kita tahu pemirsa dan juga pendengar RRI Surabaya bahwa hari ini kita akan membahas seputar olahraga mini 4WD. Nah, yang telah berkembang begitu ya dari sekadar hobi masa kecil, namun sekarang sudah menjadi olahraga yang serius dan profesional, bahkan juga penuh diikuti oleh berbagai atlet begitu ya, dan juga harus bisa dibilang adu strategi begitu di olahraga 4WD ini. Nah, bagaimana kisahnya kita akan menelusuri mulai dari sejarah, dinamika olahraga, dinamika perlombaan mini 4WD dan juga teknik modifikasi, bahkan hingga potensi mini 4WD ini sebagai olahraga kompetitif di tingkat internasional dan juga di tingkat nasional. Seperti apa? Kita jeda dulu dengan satu komposisi lagu berikut ini. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pemirsa dan juga pendengar RRI di podcast Kita Indonesia, kali ini kita akan bahas seputar olahraga mini 4WD atau mini 4WD. Kita langsung tanyakan ya kepada Mas Rocky. Mas Rocky, kalau bicara tentang olahraga mini 4WD ini seperti apa sih? Kalau dulu kita tahu bahwasanya kita sering ini ya mainan mobil mini seperti ini gitu. Betul. Ya. Dan sekarang ternyata ini berkembang menjadi olahraga yang profesional. Betul Seperti sekali. apa sih awalnya dulu? Silakan. Mungkin gini, awalnya mini 4WD ini sekedar dari hobi atau rasa penasaran di zaman 90-an atau era-era seperti itu ya. Tapi semakin ke sini era hobi atau era mini 4WD ini semakin berkembang. Baik. Dan boleh dibilang karena sekarang sudah dinaungi oleh Ikatan Motor Indonesia dan kita ini sudah masuk di Mbak. Salah satu cabur. Oh, cabang olahraga. Betul, jadi sudah diakui dan kebetulan di tahun 2024 kemarin kita mengikuti eksebisi PON. Oke, baik. Jadi sebuah prestasi, sebuah hal yang membanggakan bagi teman-teman hobi, komunitas hobi yang awalnya sekedar mainan nih, dibilang mobil-mobilan gitu ya. Tapi kita bisa diadu, kita mencari prestasi sampai di ajang nasional, bahkan beberapa atlet mini 4WD dari Indonesia sempat menjuarai di ajang internasional di World Challenge di Jepang. Seperti luar biasa, jadi ya. sekarang kalau boleh dibilang ini mini 4WD bukan sekedar mainan. Oh, baik.
tapi menjadi sebuah ajang prestasi, kurang lebih seperti itu. Jadi Mini 4WD ini sebuah, kalau dulu generasi milenial nggak asing ya sama mainan ini ya. Betul. Sekarang dihidupkan lagi, lebih profesional lagi begitu ya Mas Rocky ya. Baik, nah kita ke Mas Arya. Mas Arya, apa yang membuat tertarik dengan mobil ini? Kalau kita tahu bahwasanya ini kan hanya sekadar main-main nih Mas Arya, kok tertarik sih? Sebenarnya kalau untuk ketertarikan sih Iya. dari segi hobi juga, terus dari kompetisinya juga sih. Seru Iya, jadi keseruannya kita bermain. Kita kan juga nggak cuma bermain, yang biasa juga pikiran, strategi. Ya. Baik. Jadi dari segi itu mungkin hobinya tambah meningkat ke serius profesional. pengen serius. Baik, Mas Arya dulu kenalan sama Mini 4WD dari mana Mas? Kalau saya emang basicnya udah dari kecil mainan Mini 4WD. Oke, dari kecil tuh umur berapa? Mungkin bisa di-spill. Mungkin sejak SMP ya. Oh, SMP, baik. Ya, SMP baru mulai aktif lagi di 2015. Oke. Di Surabaya ini aktif. Dengan regulasi yang ada di Surabaya lebih tentunya lebih bagus ya. Kalau dulu kan di daerah Baik. dari asal saya itu. Cuma ini lebih kompetitif, lebih bagus. Lebih menantang. Akhirnya lebih menantang ya. Baik. Nah, Mas Arya mungkin bisa di-spill generasi milenial juga nggak sih Mas Arya? Iya. Iya. Di era 90-an juga. Berarti kenal ini dari mulai SMP gitu ya? Mulai SMP, betul. Tapi kalau untuk profesionalnya sejak kapan ini Mas Rocky? Sebenarnya gini Mbak, ajang kompetisi Mini 4WD ini sudah mulai mungkin era 90-2000 itu sudah ada. Cuman masih dikemas secara perorangan atau by team, biasanya seperti itu. Nah, semakin ke sini ke era semakin modern dan semakin boleh dibilang ketika kita sudah mengetahui dan terus dinaungi sama IMI, jatuhnya hobi ini itu lebih ke jalur profesional bahasanya gitu. Baik. Dari segi event, dari segi regulasi, terus segala macam regulasinya itu kita bikin fair, se-fair mungkin supaya bukan cuman pemain-pemain yang yang itu aja, tapi menjaring semua. Menjaring semua kalangan gitu ya Mas? Menjaring semua kalangan gitu. Jadi nggak ada batasan usia pengen main ini ya? Nggak ada. Nggak ada. Kebetulan kalau di kelas Mini 4WD seperti ini, kita bukan menggunakan regulasi batasan umur gitu. Ada beberapa daerah mungkin ada, tapi kita menggunakan sekarang ini by kelas. By kelas. Mungkin sampai Kelas bisa apa lihat ini, tuh. Mas? Ada tiga. Ini yang populer nih Mbak. Yang populer ini ya, kita bicara yang populer dulu di Indonesia atau yang kelas yang paling populer ya. Ada pertama STB. STB itu yang mana? Yang tengah. Oh, yang tengah justru malah ya. Si Goldie itu. Nah, itu boleh dibilang sebuah kelas yang paling bawah ya. Paling bawah. Istilahnya juniornya kita. Baik. Sebelum meningkat ke kelas berikutnya dan berikutnya. Oke. Kenapa? Bedanya apa ini Mas Rocky? Jadi kalau regulasinya STB ini, dia itu sesuai dengan kitnya. Jadi ketika Anda beli sebuah kit atau mobil mini 4WD ini tidak boleh diapa-apakan. Oh, standarnya ini. Standarnya ini nih. Jadi apa yang ada komponennya yang di kit itu tersebut, itulah yang boleh dipasang. Tidak boleh ada penambahan aksesoris atau part-part pendukung lainnya. Berarti boleh dipegang ya? Boleh. Silakan. Kita pengen tahu juga Nah, gitu ya. seperti ini. Contohnya ini. Ini si body ini. Ini boleh seperti dilapis cat sebagai penanda identitas tim mungkin ya Mas ya. Ini punya Mas Arya ya? Punya Mas Arya. Oh, punya Mas Arya. Jadi boleh. Tapi seperti part pendukung yang lainnya tidak boleh digunakan. Baik. Jadi ini lebih aman mungkin untuk yang mau mulai. Yang mau mulai Mini 4WD bisa dari kelas ini dulu. Kita namakan STB. STB ini standar Tamiya Box. Oh, baik. Seperti itu. Jadi ini kelas yang paling junior. Kelas paling junior. Harganya Mas Arya berapa ini Mas? Kalau untuk harga sih relatif Mbak ya. Jadi dari kisaran mungkin kalau boleh di-spill di
300 sampai 300-400 ya. 400-an. Oke, baik. Kurang lebih ya. Kurang lebihnya segitu. Karena berbagai kit ini kan atau berbagai tipe, kita lihat dari sasis ya, Oke. itu berbeda-beda dari harganya. Tapi ada lombanya di kelas yang pertama ini kelas junior gitu ya Mas? Iya. Boleh dibilang kelas junior lah, namanya kelas STB, seperti itu. Baik. Nah setelah ini baru meningkat ke kelas dumper kelas. Oke, baik. Kemudian nanti kita akan bahas lagi kelas-kelasnya seperti apa gitu ya. Ini menarik sekali nih ya, karena berdasarkan yang diklasifikasikan untuk ikut lomba itu nggak cuman dari umur aja atau usia aja kategorinya, tapi kategori kelas. Nah, ini kita akan bahas lagi bersama dengan Mas Rocky Macan dan juga Mas Ariel Susanto ya, setelah satu komposisi yang berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pemirsa dan juga pendengar RRI Surabaya, Anda masih ada dalam program podcast Kita Indonesia. Dan kita akan kembali berbincang begitu ya bersama dengan Mas Rocky Macan dan juga Mas Ariel Susanto untuk membahas seputar Mini 4WD gitu ya. Kan tadi udah dijelasin sama Mas Rocky gitu ya, untuk yang pertama kali, kelas yang pertama itu harganya berkisar 300 sampai 400 ribuan. Tadi kelas apa Mas? Mungkin bisa dijelasin lagi? Yang tadi STB ini ya? STB. STB, kelas Itu STB. istilahnya standar box lah. Oke. Standar box itu dari kit tidak boleh diapa-apakan secara regulasinya. Nah setelah itu boleh saya ambil nih Mbak ya. Oke, boleh Mas. Setelah itu meningkat menuju ke dumper. Oke. Nah ini satu level di atasnya. Dari kelas STB dia boleh ada peran atau part pendukungnya. Oke, baik. Seperti itu. Jadi boleh ditambahi dengan istilahnya itu bahan karbon atau part-part aftermarket yang lain. Baik. Setelah ini ada satu lagi nih Mbak. Ada satu lagi? Ada satu lagi kelas yang open. Oh, kelas yang open. Ya. Oh, ini justru kelas paling atas ya? Betul. Paling atas. Kalau kita bahasanya itu FFA-nya itu loh. FFA, free for- oke, Jadi baik. ini boleh dipotong, digerinda, di segala Dimodif macam. lah ya. Tapi tetap ada batasan regulasinya. Oke. Seperti itu, ada dimensinya, ada panjang lebarnya, tetap ada. Oke. Tapi lebih bebas daripada kedua kelas yang ini. Baik. Seperti itu. Nah, kalau harganya Mas Elia bisa di-spill Mas Ria. Harganya mulai yang sini sama ini harganya berapa Mas Ria? Jadi kalau untuk yang Open. Yang open ini bisa dibilang tergantung dari Dari tipe part mungkin ya tipe part juga, terus Tipe partnya berarti spare partnya bukan sih? Betul. Iya. Oke. Jadi banyak gini Mbak. Ada pemain itu yang apa namanya? Fanatik. ke original. Nah, seperti ini. baik. Dia sasis pink, banyak pink. Kalian boleh lihat rollernya juga pink. Nah, ini selera. Fanatik ya? Ya. Selera. Dan harganya pun pasti ya relatif gitu loh. Oke, baik. Seperti itu. Tapi untuk dari pink sendiri ini ada kelasnya juga nggak sih Mas? Mungkin Nggak kelas ada baru sih, pink ini. nggak Oh, nggak ada. ada ya. Fanatik. Warna aja Iya, gitu. warna. Dari Baik. warna. Ini juga pink juga loh Mas Arya. Ya, Juga itu. pink juga. Pinky boy. Pinky boy. Kaosnya juga pink loh Mas. Nah. Ciri khas dari tim sih. Oh baik, Gitu, iya. karena tim Alexis gitu ya. Iya. Nah, bisa diceritain sedikit tim Alexisnya seperti apa Mas? Kalau untuk terbentuknya sih mungkin di 2020. Oh, berarti baru 5 tahun ya? Ya, untuk timnya sendiri. Cuma kalau Pandemi. dari racer-racer sama teman-temannya kita udah lama sering kumpul. Berarti ini lahirnya karena pandemi itu? Bisa jadi. Bisa jadi, bisa jadi. Karena kan awal-awal pandemi itu kita mau menghidupkan lagi Mini 4WD agak Susah. Karena Karena harus ada social keterbatasan. distancing gitu ya Mas ya? Betul. Ah, Lockdown baik. dan sebagainya macam. Jadi ya mungkin
mereka berawal dari sekedar grup chat Iya, gitu kan. Akhirnya bisa. Sharing by online, nah akhirnya terbentuk resmi mungkin ya. Oke, Iya. baik. Jadi di situ juga sekarang udah mulai merangkak ke event-event nasional juga. Oke, jadi sudah bangkit gitu ya Sudah bangkit, di olahraga iya. Mini 4 WD. Nah, harganya Mas Arya, mungkin untuk harga yang ini, yang pink ini sama pink itu berapa bedanya? Selisihnya berapa? Selisihnya bisa dibilang tinggi sih. Jauh-jauh. Kalau yang ini mungkin di kisaran 4-5 Juta ya? Wow, luar biasa ya. Oke. tergantung dari partnya juga ya. Kembali lagi ya. Kalau untuk yang damper ini mungkin Damper ini ini bisa yang dibilang pasti di bawah open, Oke. cuman sekitaran berapa sampean? mungkin 1,5-1,7 lah. Satu yang itu ya Mas ya? Iya, ini Oke, masih bisa. 1,5 sampai 1,7. Oke. Jadi buat mungkin pemula-pemula masih masih terjangkau. Masih Terjangkau, bisa. boleh dibilang masih terjangkau. Tapi kalau yang ini mungkin 300 sampai 400 ribu ya yang Iya, itu STB tadi. juniornya tadi. Juniornya, oke. Nah jadi buat cewek-cewek khususnya ya, jangan sampai tertipu kalau ada cowoknya beli kayak gini nih ya. Iya. Pinky Ini harganya berapa? Oh murah 200 ribu kan, jangan percaya makanya. Biasanya gitu. Biasa gitu ya Mas ya. Yang penting minta maaf aja daripada minta izin gitu ya. Ya, itu lebih baik. Lebih baik minta maaf. Minta maaf daripada minta izin gitu ya. Nah, kalau dari Mas Arya sendiri menggeluti hobi ini yang bikin tertarik itu apa sih Mas? Karena ini kan ngomongin tentang yang nggak cuman adu strategi aja ya, tapi juga adu duit juga nih. Karena kan ini juga modalnya juga nggak sedikit ya gitu. Nah, apa yang bikin tertarik Mas? Kalau untuk ketertarikan sih mungkin dari apa ya? Event kompetitifnya sih. Oke, event kompetitif Itu yang ya. lebih menantang. Oke. Karena emang dari kecil udah seneng Seneng balap mungkin balap. ya. Jadi lihat ini, resikonya nggak tinggi. Oke. Dan apa ya? Eventnya bener-bener bagus di tahun-tahun ini. Jadi lebih suka aja. Lebih suka aja. Iya. Oke. Nah, dulu itu berarti waktu SMP tuh beli sendiri karena uang nabung atau karena orang tua Mas? Awalnya sih nabung. Oke. Cuma sempet punya toko kecil-kecilan sih, dibukakan orang tua juga. Oke, baik. Jadi Terus akhirnya vakum kerja itu ya akhirnya support ini ya Iya. untuk 4WD. baru bangkit lagi di 2015 itu. 2015. Kan udah punya uang sendiri nih. Oh, iya. Bebas jadi. Bebas ya. Iya. Lebih ke balas dendam Balas mungkin dendam ya. gitu ya. Balas dendam waktu masih Kecil. kecil, nggak bisa beli. Ketika sudah bekerja, mendapat penghasilan, Akhirnya bisa ini beli. nih, Nah. dilampiaskan lah sekarang. Dilampiasin. Tapi menghasilkan juga kalau ikut lomba menghasilkan ya Mas Iya. ya. Nah, jadi nggak hanya Kalau dulu kan sekadar pengen ikut lomba yang hobi agak aja. besar, event yang nasional, belum Mungkin bisa. terbatas. mungkin Oh, ya. masih terbatas gitu Kalau ya. sekarang udah oke. Oke. Nah, ini mobil yang keberapa Mas? Mungkin boleh di-spill Mas. Kalau mobil yang keberapa mungkin udah dibilang nggak terhitung ya. Banyak Puluhan, banget, berarti betul. puluhan Iya. ya. Oke, baik. Karena dari segi durability-nya juga yang nggak memungkinkan buat Bertahan sampai Bertahan sampai lama. berapa event gitu nggak bisa mbak. nggak bisa. Baik. Oke. Nah, nanti kita akan bahas lagi ya bagaimana strateginya Mas Arya untuk mengikuti kompetisi-kompetisi baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Itu seperti apa? Tetap bersama kami di podcast RRI Kita Indonesia. Kita akan jeda dengan satu berikut ini. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.
memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Pemirsa dan juga pendengar RRI, kita masih ada dalam podcast Kita Indonesia. Masih bersama Dini Wardani dan masih bersama dengan Mas Rocky Macan dan juga Mas Ersya Susanto ya. Dan kita akan bahas lagi seputar mainan mobil Mini 4WD. Kok jadi mainan sih? Padahal ini olahraga loh ya kan. Dari mulai mainan, berawal dari mainan, ini sudah menjelma menjadi olahraga profesional. Yang bahkan ini juga ada ajang perlombaannya, nggak cuma tingkat daerah, tingkat nasional dan juga tingkat internasional. Tapi uniknya adalah mainan mobil Mini 4WD ini, pemirsa dan juga pendengar RRI, ini nggak cuma dimainin oleh anak-anak aja, tapi juga orang dewasa. Seperti apa? Kita bahas ya di segmen ini ya bersama Dini Wardani. Nah, Mas Rocky, kita tahu bahwasanya ada banyak ya yang main mobil ini ternyata nggak cuma anak-anak, tapi orang gede-gede juga. Orang dewasa. Ini anak-anaknya dijadiin tameng supaya boleh atau seperti apa sebenarnya? Silakan Mas Rocky. Ini fun fact aja sih, Mbak. Nah, sebenarnya era sekarang ini tuh lebih ke era balas dendam tadi itu ya. Jadi ada generasi kita ini kan waktu itu mungkin sangat-sangat terbatas ini dengan istilahnya mobil Mini 4WD ini. Nah, dengan di era sekarang di umur kita ini mungkin sudah punya penghasilan cukup istilahnya seperti itu, akhirnya mereka menyalurkan hobinya ini. Hobi masa kecil. Jadi kalau dibilang ini hobi anak-anak atau apa? Ya awalnya memang seperti itu. Tapi pada kenyataannya anak-anak itu cuma dibuat alasan nih diajak ke mall atau ke tempat itu untuk nemenin bapaknya yang main. Bapaknya yang main. Tapi nanti bapaknya kan pulang dapat penghasilan juga ya dari ini ya. Betul. Nah, kita awalnya tanya. mungkin seperti itu. Tanya sama Mas Arya sekarang. Mas Arya pulang dapat penghasilan. Sudah menghasilkan berapa? Mungkin bisa dibilang nggak cuma materi ya Mas ya, tapi kejuaraan atau apa aja. Silakan Mas Arya. Kalau untuk kejuaraan, alhamdulillahnya itu di tahun kemarin sama tahun ini masih mulus ya. Masih mulus ya. Bisa dibilang lancar dan mulus. Baik. Boleh dibilang itu dia ini masih panen lah. Masih panen. Betul ya. Baik. Panennya gimana nih Mas Arya? Jadi beberapa event kan di tahun ini ya, mulai dari tahun kemarin, tahun ini tuh udah grade-nya udah tinggi-tinggi untuk total hadiahnya juga. Oh, baik. Itu berarti kalau untuk kompetisinya berdasarkan kelas, total hadiahnya juga berdasarkan kelas. Betul. Baik. Seperti apa ini berarti bisa dijelasin Mas Arya mungkin ya. Kalau dari STB ini berarti hadiahnya sampai berapa aja kalau STB? Kalau STB ini paling yang sekarang hadiah maksimalnya itu masih di angka berapa? 50-60 juta. Itu kita gini Mbak Dini. Jadi kelas per kelas ini ada STB, ada damper, ada STO. Itu kategorinya mulai dari tadi sampean bilang ada dari kejurda open pertama open race itu sekedar fun aja. Itu biasanya range hadiahnya itu 5 sampai 10 juta. Kurang lebih. Tapi meningkat lagi ke kejurprov. Kejuaraan provinsi seperti yang diadakan ini di tiap-tiap masing provinsi itu kisaran dari 15 atau 20 lah, minimal 20 sampai 25 juta. Itu di Jawa Timur aja berarti ya? Di Jawa Timur dan provinsi lain. Nah, sementara ada lagi kelas yang statusnya itu kelas bukan kelas, maksudnya statusnya event nasional. Oh, baik. Event nasional ini minimal untuk bisa mengadakan event nasional ini minimal hadiahnya itu 50 juta. Oh, baik. Ini bukan apa ya? Nggak ada sih regulasi tertulis, tapi minimal untuk mengadakan sebuah event nasional tuh anggaran kita itu untuk hadiah itu 50 juta minimal. Baik. Dan hebatnya sekarang di Indonesia lomba-lomba seperti ini kita sudah menginjak ratusan juta. Bahkan kemarin yang track bulan apa itu ya? Maret ya?
Maret itu ada sebuah penyelenggara di kota Jakarta, kita bikin hadiah 0,5 M, 500 juta. Luar biasa ya. Betul, Mas Arya? Mas Arya ikut juga? Ikut. Oke. Base race? Dapat enggak base race, Oke. cuma podium 3. Podium 3. Podium 3 4. Berarti sekitar berapa range-nya, Mas? Dapatnya nih, Dapatnya nih. banyak. Dapatnya 100 juta kah? Sekitar segitu kah? Enggak sampai. nggak sampai. Intinya Di bawah 100 juta? Di bawah 100 juta. Oke, baik. seperti itu, juara 2 aja 60 ya kemarin ya. Juara 2 70. Oh 70, sorry. Berarti juara 3-nya mungkin 60 sampean. Banyak Jadi loh, 10 ya? banyak loh. Rahasia perusahaan. Iya. Maksudnya sebuah anggapan mobil-mobilan dengan Dengan bisa hadiah menghasilkan uang gitu ya, Mas? puluhan juta bahkan ratusan juta, ini sebuah event yang fantastis gitu Iya, loh, Mbak. benar. Bahkan saya di IMI otomotif sekaligus belum tentu dengan hadiah sefantastis itu. Dan ini sebuah fenomenal ketika saya di area otomotif keluar dari Mini 4WD, mereka sering bertanya gitu loh. Wah, luar biasa Mini 4WD sampai berani seperti itu. Tapi memang fenomenanya seperti itu. Penggemarnya seperti itu. Kelihatannya sebuah mainan, kelihatannya sebuah hobi masa kecil. Tapi saya berani jamin ketika Anda di komunitas, ketika Anda di lintasan, itu semua nggak berlaku. Keseruan itu nggak bisa, istilahnya itu ngebayar atau berapa nilainya tidak bisa. Oke, luar biasa. Seperti itu. Jadi bisa dibilang kalau udah kompetisi itu yang dewasa pun jadi anak-anak bisa. Bisa. Di perilaku dan semuanya Iya. udah balik ke Dan semua, aku rasa Waktu kecil. semua penggemar Mini 4WD ini bukan cuma sekedar hobi anak sekolah lah, atau kita di track bisa bertemu dengan orang-orang yang mungkin jabatannya tinggi, anggota polisi dan lain sebagainya. Tapi ketika di track, mereka itu menanggalkan semua seragamnya, kita seru-seruan bareng, itu yang kita cari. Jadi setiap event itu memang bukan cuman nominal atau hadiahnya yang kita cari, tapi lebih ke sistem silaturahminya. Untuk Ada berarti menjaga ada seperti itu. ASN, ada aparat negara yang ikut mainin ini ya? Banyak, Mbak. Banyak. Wow, luar Banget. biasa ya. banyak yang tahu maupun yang nggak tahu. Baik. Nah, berarti kalau bicara tentang main mobil, dari mulai mobil mini ini ya, ini bisa jadi mobil beneran gitu ya. Karena kalau menang kan hadiahnya kan bisa beli mobil beneran gitu ya. Betul. Luar biasa sekali. Nah, Mas Henry, saya apalagi kan ini ketika ada kompetisi kan banyak hal yang dipersiapkan ya, Mas ya. Ketika ikut kompetisi kan nggak hanya sekadar udah ikut aja gitu kan. Tapi kan ada banyak hal yang dipersiapkan. Apa aja, Mas Henry? Silakan. Kalau ikut kompetisi, satu Mbak yang paling utama kalau di saya itu mental. Oke, baik. Pertama harus mentalnya kuat, yang kedua legowo dengan hasil. Ikhlas. Iya, ikhlas. Ikhlas ya. Karena kalau nggak ikhlas, bisa jadi yang harusnya menghasilkan Malah jadi boncos. ikut. Iya, jadi ikut. Jadi boncos katanya. Mungkin sedikit nambahin, Mbak. Ya, jadi ini kan tetap kembali lagi hobi ya. Jadi hobi itu, hobi apapun saya rasa memang membutuhkan anggaran dan biaya nggak sedikit. Berarti kalau ikut Hobi. kompetisi bayar juga ya, Mas ya? Ada, karena memang Baik. apa namanya tadi, kembali tadi ada nominal hadiahnya kan. Jadi baik. mereka ada registrasi yang harus dikeluarkan seperti itu. Berarti bayarnya berapa, Mas, untuk pendaftarannya? Relatif dari event yang jumlah Antara begitu mungkin range harganya. mungkin kalau yang paling tinggi Mbak ya, itu di per early. Kita ngomong kalau per early itu dari 2.500 lembar kupon itu hampir berapa ya? 2,5 juta kalau tidak salah. Sekali daftarnya ya? Sekali daftar. Sekali baik. daftarnya sekitar segituan. Oke, berarti Itu untuk kelas nasional mungkin Untuk ya. kelas nasional. Kelas Kalau nasional ya, kalau Mbak. untuk yang daerah gitu ya? biasa daerah, maksudnya mungkin event di kelas atau nominal hadiahnya lebih, itu menyesuaikan, harga kuponnya. Kita pakai bahasanya itu, pendaftarannya itu by kupon, Mbak. Baik kupon. Jadi baik. registrasinya itu kita membeli sebuah paket, ya tadi itu kita sebutnya early bird. Oke. Early birdnya itu berisi 2.000
2.500 lembar mungkin ya. 500 kalau nggak salah. Oke. 500 ya, intinya per 50 dikali 550 sorry. 550 lembar. Jadi 11 paket itu paketnya itu nominalnya kalau di kelas nasional kita hitungnya kan per lembarnya itu 5.000. Oh, baik. Jadi kalau di total per libet itu 2,5 juta. Tapi ketika hadiahnya maksudnya hadiahnya turun atau kecil itu pendaftarannya menyesuaikan. Oh, baik. Jadi pendaftaran berimplikasi sama hadiahnya begitu ya Mas ya. Baik. Jadi untuk istri-istri nggak usah khawatir lah. Nggak usah khawatir ya. Larinya ke istri ya. Larinya ke istri. Karena bisa uang belanja di bawah istri. Oh iya. Ibu negara ya. Ada hadiah yang kecil dan bisa terjangkau lah. Terjangkau. Tapi kalau menang istrinya kasih tahu nggak biasanya? 50-50. Baik. Nah, berarti Mas, contoh nih Mas Arya nih ikut satu lomba gitu ya. Yang dipertandingkan itu satu mobil aja atau bawa mobil lainnya. Jadi artinya ada cadangan mobil. Ini ketika ini lagi mobilnya lagi mungkin ada trial and error atau apa gitu, pakai mobil yang lain. Kalau untuk sekali event itu biasanya kita nyiapkan 5-10. Oh, baik. Lalu yang lainnya spare part tambahan-tambahan itu. Karena kan banyak chain untuk penggantian spare part. Atau mungkin faktor-faktor yang lain itu bisa. Oke. Jadi kurang lebihnya sekitar 10 unit lah. 10 unit ya yang dibawa gitu ya. Berarti bawanya pun ada tas khusus ya? Ada tas khususnya juga. Agak mahal nggak sih tasnya itu? Kalau untuk barang-barangnya ya terjangkau sih. Oke, masih terjangkau kok. Jadi aman. Aman. Yang nonton mungkin aman. Aman. Oke, nah selain tadi yang disiapin adalah mental, kemudian mobilnya, mobil yang seperti apa Mas yang harus mungkin ada strategi apa yang dilakukan untuk bisa menang gitu ya? Jadi kalau untuk apa ya? Contohnya ini aja Mbak. Oke. Kelas damper. Kelas damper. Kelas damper. Kita ngomong strategi mungkin dari mental dulu, baru kita ke pembiayaan kupon ya. Kan kita juga relatif dari chain seberapa kita banyak masukan di babak kedua, mungkin chainnya lebih besar. Oke, baik. Gitu. Dan untuk kalau persiapannya sendiri, bisa dibilang cukup banyak ya. Banyak banget. Banyak banget. Apa aja tuh Mas? Banyaknya itu apa aja diantaranya? Gitu. Jadi mungkin kalau kita ada kesulitan di lintasan, kita mau cari ukuran, kita harus ganti part. Seperti yang sesuai minta karakternya, mau mungkin dia nuki atau seperti apa. Dan untuk strateginya sendiri sih, dari tim saya lebih cenderung fokus ke tim sendiri sama kecatatan waktu terbaik. Biasanya gitu. Jadi nggak peduli orang mau statement apa, mau tim lain apa. Biasanya kan banyak tuh tim-tim yang mungkin sewur kita bilang ya. Jadi dipanas-panasin gitu biar mental kita down dan lain sebagainya itu. Itu balik ke strategi mungkin ya. Balik lagi ke strategi. Karena kalau yang nggak kuat itu kita main di babak ke atas. Pikiran, aduh diolok nih mobil kita pelan nih, aduh gimana ya. Nah itu kan jadi sebuah mindset. Akhirnya bikin dia drop atau apa. Intinya udah keluar duit buat pendaftaran gitu ya. Kurang lebih itu yang mau dipersiapkan dulu. Makanya yang harus disiapin mental dulu. Oke, baik. Itu pengaruhnya tinggi, Pak. Ini kan pakai baterai berarti ya Mas ya? Betul. Ada ini nggak sih pemilihan baterai khusus nggak? Atau mungkin baterainya kan ini baterai yang biasa diganti atau pakai baterai listrik atau seperti apa? Karena ada tuh charge baterai gitu. Kalau baterai sih karena regulasinya ini di 1,2 ya. 1,2 volt, blisternya itu 1,2 volt. Jadi relatif sama sih, tergantung kita cara pengolahannya juga. Baik. Jadi kan untuk baterai itu sekarang, tahun dulu kan saya belum tahu kalau baterai itu bisa berpengaruh. Ya betul, terus bisa diolah efisien itu. Jadi tergantung dari kokinya juga. Ya, intinya gini sih Mbak, kalau dari brand bisa dengan brand apapun gitu ya. Tapi pengolahan sistemnya atau prosesnya mereka mengolah baterai itu yang menjadi kunci daripada tim-tim atau seperti contohnya Mas Arya. Jadi intinya proses breakingnya itu seperti apa, berapa lama, mau berapa ampere kah, berapa voltase kah, itu rahasia dapur dari masing-masing tim. Dan itu bagian daripada strategi, yaitu tadi
sudah masuk ke istilahnya kalau di Mini 4WD ini lombanya ini sudah ada manajemennya. Oh, baik. Jadi ada nih bagian baterai tadi seperti yang Mas Arya sebut, ada yang bagian mobilnya, ada yang tukang bubutnya, bahasa kita itu perlu seberapa, ukuran berapa, besar kecil kah atau apa. Itu mereka punya peran masing-masing. Di tim itu bukan cuma sekedar ayo siapa mau ikut, ayo melok, ayo ikut. Bukan, tapi sudah termanajemen gitu. Betul, ada manajemennya. Jadi supaya memang awalnya fun, tapi ketika sudah di kompetisi, kompetitifnya muncul dan ingin gimana caranya bisa menjadi yang terbaik, tercepat dan juara pastinya. Baik. Nah, artinya satu tim ini Mas, kalau seandainya Mas Arya main menang begitu ya, itu berarti dibagi ke tim juga? Apanya itu? Hadiahnya. Oh iya, itu hitungannya bonus. Oh baik, hitungannya bonus gitu ya. Berarti mungkin bisa persentasenya saya berapa sih Mas? Berapa persen gitu ya? Kalau di kami sih biasanya apa yang kita dapat yaitu yang kita bagi. Oh, untuk berarti bonusnya. 100% itu dibagi semuanya. Iya, jadi kan ada nih tim yang mungkin nggak kayak gitu. Jadi mainnya kayak start money atau sebagainya. Kalau di kita biar semua sama-sama berjuang, fair gitu ya? Iya, kita sama-sama berjuang. Ya kalau mau bonus ya, ayo. Oke, baik. Ya luar biasa sekali ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa dan juga pendengar podcast RRI kita Indonesia setelah jeda berikut ini. 92,1 Prado FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar. Aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Pemirsa dan pendengar RRI Surabaya, kita masih ada dalam podcast kita Indonesia. Masih membahas seputar olahraga Mini 4WD ya di segmen selanjutnya ini. Kita akan tanyakan, nah kalau ngomongin tentang olahraga Mini 4WD nih Mas Rocky, kan kita udah tahu bahwa ini kan olahraga ini udah, ya bisa dibilang mainan ini kan sudah lama booming ya. Sejak kapan Mas Rocky dijadikan sebagai olahraga atau cabang olahraga profesional ini di Ikatan Motor Indonesia? Silakan. Baik, jadi ketika sudah dinaungi sama IMI, akhirnya teman-teman Ikatan Motor Indonesia yang ada di DKI ya Mbak, di Jakarta, kita berusaha melobi KONI sebagai induk daripada olahraga, karena bagaimanapun juga IMI bernaungnya di olahraganya tetap di KONI. Jadi kita lobi KONI, alhamdulillahnya kita mendapatkan lampu hijau. Kita dipersilakan untuk menjadi salah satu eksibisi, cabang eksibisi di PON 21 di Aceh Sumut tahun 2024 kemarin. Baik. Luar biasanya, dari yang cuma diterapkan atau ditarget hanya 5 provinsi, teman-teman dari IMI atau Ikatan Motor Indonesia untuk Komisi Mini 4WD, kita bisa menghadirkan 23 provinsi. Baik. Nah, maka dari itu untuk next PON di tahun 2028 NTT-NTB, mudah-mudahan secepat mungkin kita sudah ketok palu, kita sudah menjadi sebuah cabur yang akan memperebutkan medali. Kalau kemarin kan eksibisinya itu medali itu tidak diperhitungkan di kontingen provinsi masing-masing, hanya sebatas eksibisi. Nah kali ini kita mencoba di NTT-NTB 2028 untuk menjadi sebuah cabur yang resmi. Yang ini makanya mohon dukungan teman-teman sekalian supaya terus aktif, supaya terus
Maksudnya di komunitas kita tunjukkan gitu loh. Ini bukan sekedar hobi aja. Ini bukan cuma mainan aja, tapi bisa buat jadi ajang prestasi untuk mewakili daerah Anda kalian. Baik. Seperti itu. Jadi nggak cuma ajang hura-hura atau main-main aja gitu ya, Mas Rocky dan Mas Arya ya, tapi juga ajang prestasi. Nah, kita ke Mas Arya sekarang. Mas Arya, kalau kita tahu bahwasanya Mas Arya ini kan ikut lombanya itu sudah masuk di olahraganya atau saat masih turnamen-turnamen aja, Mas? Kalau mulainya itu dari turnamen-turnamen. Turnamen-turnamen ya. Cuma untuk yang sekarang udah ngikutin di turnamen ke olahraganya juga ikut. Baik. Nah, di komunitasnya Mas Arya saat ini ada berapa orang, Mas? Kalau di komunitasnya banyak. Cuma kalau di tim kita sendiri yang porsi pastinya sih 6 sampai 7 orang. Oke. Kalau di Jawa Timur mungkin komunitas banyak ya? Banyak banget. Banyak. Kita bicara jangan ke Jawa Timur deh, Pak. Surabaya aja. Surabaya aja itu kalau di grup WA itu mungkin udah 300 orang. Oh, baik. Itu baru Surabaya. Kalau kita mau global sampai se-Jawa Timur, otomatis lebih banyak lagi gitu loh. Betul. Kalau pengen gabung nih, Mas Arya, Mas Rocky. Boleh. Kalau pengen gabung seperti apa? Ada prosedur syaratnya nggak sih, Mas? Syaratnya cuma punya mini 4 WD aja. Sampean tinggal apapun kelasnya, maksudnya saya dengan teman-teman Casper awalnya memang tidak harus langsung ikut lomba. Mas aku mau ikut nih, tapi nggak mau ikut lomba dulu karena mungkin bahasanya itu keder ya dengan tim-tim yang sudah ada gitu. Ya main-main aja dulu. Kita bisa berkumpul di banyak kok. Maksudnya mall-mall terdekat, Royal Plaza ada, Marvel ada, Marvel Jalan Gunawangsa ada. Itu maksudnya mereka punya track permanen. Maksudnya tiap hari boleh digunakan. Seperti itu. Jadi yang terdekat aja dulu, yang terdekat dari situ, terus kita ngobrol dengan mungkin teman-teman di situ yang main apa segala macam. Akhirnya ayo, mungkin kalau mau serius atau bukan serius deh, pengen ikut lomba, ikut iseng-iseng dulu, silakan. Nanti mungkin dari situ bisa kebentuk sebuah tim, betul nggak sih? Betul. Jadi awalnya cuman kopdar mungkin ya, kopdar sesama penghobi, kita kumpul di salah satu mall yang ada track mini 4 WD-nya, akhirnya bisa kebentuk tim. Syukur-syukur nanti ada salah satu tim yang benar serius, nah ngebentuk tim, bukan cuma ngebentuk nih, tapi juga mensupport segala sesuatunya, itu yang kita harapkan sih. Nah, ini ngomongin tentang support nih, Mas Rocky dan Mas Arya. Ngomongin tentang support berarti ini kan nggak ada donaturnya gitu ya. Kok bisa sampai berkembang sedemikian besarnya, ini seperti apa sih? Mungkin Mas Arya, karena Mas Arya dari komunitas gitu ya. Ini seperti apa Mas Arya? Jadi kalau untuk dari segi tim atau mungkin racer-racer yang baru, jadi nggak usah, kalau mau ikut gabung silakan, dan nggak perlu minder atau mungkin takut sama tim-tim yang udah besar, karena jenis kita kalau lomba itu sama. Nah, jadi nggak perlu minder duluan, secure gitu ya, mungkin bahasa anak muda ya, atau mungkin dalam segi pembiayaan dan lain sebagainya. Kalau kita pun awalnya dulu juga saling istilahnya itu step by step dulu ya. Step by step. Jadi nggak ada kok yang ya mungkin ada faktor baru main langsung juara itu mungkin ada. Tapi biasanya kita ini merangkak dulu. Kita semakin sering bermain, kita semakin itu nanti semakin kenal dengan orang-orang yang ini. Mulailah seperti itu. Dan kalau sama teman-teman pun biasanya kita bilangnya patungan ya. Awalnya patungan dulu, iuran gitu ya. Iuran seberapa kalau mau main-main, dan nggak harus kita yang bisa dibilang harus keluar banyak, enggak. Kalau mau ikut silahkan. Baru nanti kebentuk mungkin kalau mungkin kita permainannya bagus dan sebagainya, baru ada mungkin bisa dibilang bos-bos yang mau. Jadi gini nih Mbak, kalau di mini 4 WD itu kebanyakan itu kalau kita bicara anggaran atau support atau segala macam, biasanya kita awal supportnya itu dari dompet masing-masing. Setelah kita punya prestasi biasanya itu mulai ada
Yang melirik gitu. Melirik lah. Ngajak. Biasanya mungkin ada seseorang atau kepingin apa ya, kepingin bermain tapi punya keterbatasan. Keterbatasannya dia tidak bisa setting. Bahasanya bukan keterbatasan masalah anggaran. Nggak bisa setting, dia tahu beres apa segala macam, akhirnya ngerekrut atau ngebentuk. Nah dari situlah kita tumbuhnya masing-masing tim ini. Dari awal yang dari kantong pribadi, akhirnya ketika ada seseorang yang ingin mensupport gitu atau sponsor, nah itu yang kita gandeng seperti itu. Tapi tetap dengan apa ya, sistemnya kita ini, sistemnya kita ini selalu terbuka. Maksudnya ini kan lebih ke fun ya, bukan sebuah mainan nih, jadi maksudnya cabang olahraga gitu sebuah, ada beberapa orang itu menjadikan sebuah profesi. Seperti saya memang hidup atau itu dari Mini 4WD. Ada memang yang benar-benar fun seperti itu. Jadi ini saling membutuhkan sebenarnya kan, Mbak. Betul ya. Jadi ada yang pengen fun, pengen seneng. Aku nggak bisa bikin mobil nih. Ada nih Mas Arya. Bisa dibantu. Tapi ya seperti itu, mungkin bisa Mas Arya ini disupport. Baik. Itu dari sisi timnya. Nanti baru biasanya dari tim ini mengagendakan atau memiliki keinginan untuk membuat sebuah event. Itu biasanya itu sebagai ajang apa ya, silaturahmi ya, ulang tahun timnya akhirnya dia membentuk sebuah event dan akhirnya berjalanlah event itu dengan istilahnya anggaran daripada timnya sendiri. Baik. Nah, berarti kalau gabut dikit gitu lagi turnamen gitu ya Mas ya? Iya. Betul. Jadi kalau tiap minggu itu kalau kita bilang tuh ada arisannya. Ada arisannya setiap minggu ya. Jadi kita kumpul, istilahnya pendaftaran cuma murah meriah, Rp1.000. Yang penting ngumpul. Pakai kupon ya Mas ya, benar. Bahasanya kita cengres. Cengres itu secengres, race yang 1000-an gitu. Cengres ada, masih berlaku berarti ya Mas ya. Cengres. Nah itu ajang untuk berkumpul. Biasanya settingan. Itu bukan untuk ngejar hadiahnya, tapi lebih ke silaturahmi ketika berkumpul di hari tersebut. Baik. Berarti kalau itu. 1 bulan itu berapa kali tanding, Mas Arya? Kalau tiap minggu pasti. Tiap minggu pasti. 1 minggu sekali gitu ya? Ya, 1 minggu sekali. Untuk kalender sekarang, kalender tahun ini nasionalnya itu per 2 bulan kalau nggak salah. Per 2 bulan, tapi ada yang per bulan juga. Ya, sebulan bisa 2 kali. Sebulan 2 kali gitu. Di mana tuh Mas, Surabaya atau di Jatim? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Terakhir kemarin barusan Jakarta ya. Ya, Jakarta. Itu seri ketiganya daripada LDP, total hadiah 100. Oh, jadi kayak Mas Arya kalau tanding ke Jakarta ya ke Jakarta gitu ya Mas? Iya. Oke, berarti kalau ke paling jauh Mas, tanding kemana nih? Kalau saya masih di Lombok paling jauh. Di Lombok ya paling jauh. Oke, baik. Kalau untuk kompetisi luar negeri kemana aja biasanya Mas? Kiblatnya kita kan memang nggak bisa Jepang, jauh dari Jepang ya Mbak ya, dari asal muasal Mini 4WD ini. Nah, kalau dari Mini 4WD itu biasanya ada event tahunan. Event tahunan itu namanya World Challenge. Jadi World Challenge ini nggak bisa diikutin semua orang maksudnya, tapi ada beberapa kategori yang memang dibuka untuk umum, open. Tapi ada beberapa kategori yang overseas. Nah, overseas ini biasanya kita dapat invitation. Diundang dari sana gitu ya Mas. Mungkin juaranya Indonesia, juaranya Thailand, juara Filipina dan sebagainya. Itu ajang internasional. Itu namanya World Challenge. World Challenge itu biasanya bergulirnya di Jepang itu ketika mereka summer. Bahasanya itu di sana itu ketika summer, jadi cuaca bagus, mereka mengadakan festival seperti itu. Luar biasa. Arahnya kita memang harus ke sana. Berarti biaya sendiri juga ya kalau ke sana ya Mas? Ada yang invitation itu ada, setahu saya ya, itu ada beberapa persen yang ditanggung seperti itu, tapi selebihnya mungkin biaya sendiri. Jadi ibaratnya sekalian jalan-jalan gitu ya Mas, sekalian mainan, sekalian kompetisi, syukur-syukur dapat bonus gitu ya. Baik, pemirsa dan pendengar podcast RRI kita Indonesia, kita jeda dulu setelah yang satu ini.
Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan, serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Pemirsa dan pendengar RRI Surabaya, kita masih ada dalam podcast Kita Indonesia. Masih bersama Dini Wardani dan masih bersama dengan Mas Rocky dan juga Mas Arya di hari ini ya. Kita akan bahas seputar digitalisasi. Bahwasanya kita tahu bahwasanya saat ini itu dunia digital tuh lengkap atau mungkin akrab sekali dengan kita gitu ya Mas Rocky dan juga Mas Arya ya. Dengan adanya mainan mini 4WD atau olahraga mini 4WD ini bisa mengalihkan fokus begitu ya. Agar yang tadinya kita mungkin sibuk dengan gawai, dengan gadget gitu ya, ada mainan baru. Nah, kalau di mainan mini 4WD ini atau olahraga mini 4WD ini berarti yang main ikut lari-lari juga Mas kalau tanding gitu? Betul. Ikut lari-lari juga ya? Ikut lari. Jadi gini Mbak, sistem kompetisi ini kan memerlukan beberapa babak. Untuk awal itu mungkin babak-babak, istilahnya babak penyisian lah ya. Itu kita bilangnya babak pertama. Babak pertama itu memang masih dalam tahap mencari settingan. Tapi ketika babak kedua, itu bukan cuma settingan lagi, tapi Anda dituntut waktu. Seperti itu, karena kita akan menyesuaikan dengan panggilan daripada si race director. Kita bahasanya ada RD-nya, race directornya itu akan menggunakan waktu 10 panggilan mundur untuk Anda segera mencapai box start untuk segera melepas mobil. Apabila lewat daripada hitungan waktu mundur, Anda akan ditinggal. Nah, jadi itu nggak dituntut cuman dari awal mikir bagaimana settingan ini bisa enak, bisa jadi yang terbaik. Tapi Anda juga harus bisa memanage waktu supaya tepat waktu ketika dipanggil maju ke gate start itu. Seperti itu. Jadi saat ini pikiran sama fisik. Fisik ya, makanya dinamakan olahraga. Lari-lari. Betul, makanya unsur olahraganya dapat. Dapat ya. Jadi dari unsur satu kompetisi kita dapat. Kita di sini ada unsur tim. Unsur olahraganya dapat. Ada mekanik, ada racer, ada joki. Ya seperti itu. Ya? Betul, ada joki. Dan ketika babak kedua Anda harus harus dituntut untuk lari. Unsur atletiknya masuk. Seperti itu. Jadi untuk sebuah ini 4WD yang dianggap mainan, ini cabur, ini masuk di cabur, dapat banget semua unsur ini gitu kan. Dari kompetisinya iya, dari unsur olahraganya iya. Seperti itu. Nah, artinya ini bisa mengalihkan fokus yang tadinya anak-anak atau remaja yang main gadget aja gitu Mas ya, dilarikan ke mini 4WD gitu ya. Betul. Nah, mungkin usianya paling banyak didominasi usia berapa sih Mas Rocky, Mas Arya?
usia milenial. Usia hanya gitu. Iya. Ya. Yang jelas banyak di yang era-era 90-an lebih mendominasi sih. Baik. Karena jadi ini kan rata-rata ya. Karena bikin mobilan ya tadi itu bikin mobilan ini kan dana belajar ya. Karena, semuanya ini dana belajar. Karena belajar. Dana belajar Dubai tapi. Itu ya berarti ini bisa menjadi alih fokus gitu ya. Tapi kalau Betul. ada nggak sih Mas anak SMP main ini atau mungkin anak banyak SMP ini? dan memang aku ketika di komunitas gitu ya di track ketika kita bertemu dengan orang tua bawa anaknya cuman bawa istilahnya mobil itu saya lebih senang gitu loh Mbak. Maksudnya saya ajak ngobrol apa karena dan mereka pun sangat berterima kasih gitu loh. Maksudnya jangan sampai si tempat atau track ini bergeser lah atau sampai pindah atau tutup apa karena si anak ini ketika mengenal Mini 4WD mulai teralihkan dari yang biasanya cuman gitu HP. Gitu ya. Nah dia ketika di rumah mulailah utak-atik nah itu unsur mekanikalnya dapat seperti itu daripada cuman dari gadget aja jadi memang Mini 4WD ini yaitu tadi hobi yang sebenarnya bisa menghasilkan, bisa menyenangkan dan ya seperti itulah seperti itu. Baik. Tapi kalau di rumah sendiri Mas Arya sebagai seorang pemain Mini 4WD gitu ya Mas ya, punya lintasan sendiri nggak sih Mas? Kalau lintasan enggak ada. Kalau full sih enggak biasa. Terus cara untuk menguji, oh ini kecepatannya segini dari mana Mas? Jadi ada alatnya sendiri kalau itu. Ada alat ukur sih Mbak. Sudah ada alat ukurnya sendiri. Jadi nggak perlu dimainin dulu sebenarnya. Cuma kadang kita basicnya atau mungkin kita lebih ke lihat besok eventnya apa dan mau track yang kayak gimana kita harus mempelajari itu. Oke, kalau besok eventnya apa, tracknya apa, nah antisipasinya untuk optimalisasi Mini 4WD-nya seperti apa Mas Arya? Nah, ini yang bagusnya di Mini 4WD ya. Jadi kebanyakan kita masih bisa pakai sosial media juga. Jadi kayak sharing sama teman-teman yang mungkin udah pernah nyoba di lintasan itu, atau mungkin tukar pendapat, tukar settingan. Jadi kayak gitu-gitu masih bisa. Jadi kita udah tahu gambarannya. Kita harus ngapain, kita harus bikin yang seperti apa. Jadi kurang lebihnya bisa. Bisa ditambah lagi kalau nanti hari Rabu, setiap hari Rabu ya, kita ada kayak arisan itu kan. Tanya kayak gini, jadi nah itu tuh momentumnya untuk kita nyoba mobilnya di situ tuh. Hari Rabu itu ya Mas? Hari Rabu ada beberapa hari tertentu ya kebetulan kalau di komunitas kita itu setiap di Surabaya setiap hari Rabu di Marvel itu. Nah itu biasanya setelah kita sharing di grup atau apa saling informasi soal settingan atau apa. Nah hari Rabunya itu deh kita kopdar nih itu tadi memang ada berbayar, tapi lebih efisien, terus lebih ke fun kita ya. Maksudnya kita lupakan masalah duniawi. Kita setting dulu, lebih banyak ke situ sih. Kita silaturahmi, ngobrol-ngobrol masalah ini segala macam. Setting itu berarti artinya juga tukar spare part juga nggak sih Mas? Atau mungkin tukar ini bannya bisa kok ada jadi, yang penting, ada yang bisa jadi. Ya itu aku kembali lagi. Ketika Mini 4WD ini seperti di era sekarang ini Mbak, jadi tumbuh industri. Jadi ketika tim Alexis ini semakin berprestasi, otomatis banyak yang menjadikan acuan. Otomatis ada yang meminta tolong dibuatkan, tolong dibikinkan. Nah itu awalnya dari situ ya. Awalnya mungkin secara pertemanan oke lah. Akhirnya ketika settingan ini sudah menjadi konsumsi publik, akhirnya mereka pun mengecas atau apa ya istilahnya untuk biaya jasanya mereka untuk mengulik istilahnya seperti ya, itu. Baik. Itu ada gitu ya. Ada. Artinya nggak gratis lah intinya gitu ya. Iya, intinya nggak gratis karena mereka kan butuh riset. Nah risetnya ini bisa jadi ketika di lomba, ketika mengikuti sebuah event mereka mendapatkan ilmu. Nah itu kan istilahnya ada rewardnya gitu loh. Ini loh saya dapatkan settingan seperti ini.
Ya jadi ya mungkin nggak gratis Nggak rasanya. Nah, artinya tadi Mas Arya tadi juga menceritakan ada punya banyak puluhan gitu ya Mas ya, mobil ini ya gitu ya. Nah, itu dari puluhan itu spesifikasinya beda-beda, spare partnya beda-beda, modelnya beda-beda, setiap mau tanding harusnya dikeluarkan beda-beda atau seperti apa Mas? Kalau bedanya sih nggak jauh beda sih, cuma kita lebih ke ya balik lagi lebih ke eventnya itu mintanya yang seperti apa, gitu. Jadi kalau untuk beda semua bisa, karena mungkin kan kita kalau di change ke event nasional itu nggak cuma satu track ya, bisa lebih dari satu track. Mungkin kalau event-event yang open masih biasa itu masih bisa satu mobil di copy masih bisa. Mungkin kalau untuk yang ke nasional itu harus beda memang. Jadi nggak, walaupun bentukannya sama, cuma mungkin ada sedikit yang harus dirubah sedikit. Tapi ngaruh nggak sih Mas di performa? Contoh nih, mobil ini kemarin udah ikut event. Untuk event selanjutnya dia nggak diikutkan lagi? Belum tentu. Belum tentu. Maksudnya settingannya ketika satu event ini menang gitu. Kita juara ini misalnya. Minggu depan ada event lagi. Kita pakai dengan settingan yang sama. Belum tentu settingan yang kemarin yang juara. Ketika di lomba berikutnya itu sama. Baik. Tantangannya di situ ya. Itu challenge-nya seperti itu. Karena kan begitu event berikutnya kita atau penyelenggara itu akan merubah sebuah layout. Baik. Jalur sirkuitnya itu Mbak, itu akan kita rubah nih. Mungkin yang pertama belok ke kanan. Next di event minggu depannya beloknya ke kiri. Seperti itu. Sebenarnya jadi sebuah tantangan. Jadi makanya teman-teman ayo ikut terus. Masalahnya di Mini 4WD ini nggak ada yang jago lah gitu loh. Kalian harus sering bermain. Semakin sering bermain, semakin dapat ilmu ya, atau dapat cara ngadepin loncat begini gini, cara ngadepin belok gini ya. Itu bisa didapatkan ya dari sharing juga, dari semakin Anda sering bermain. Jadi paham nih, main di sini nih lewatnya seperti ini, main di sini lewatnya seperti ini seperti ini. Nah, akhirnya kan bertambah nih. Akhirnya boleh dibilang mendapatkan settingan atau mencari settingan itu jadi lebih mudah. Betul ya Mas? Tapi ada ausnya nggak sih Mas mobil ini? Contoh nih, ini udah ini bisanya dipakai cuma 10 kali tanding atau mungkin ada 5 kali tanding. Harus di-replace, ganti yang baru atau seperti apa Mas? Jadi jangankan 10 kali tanding atau 5 kali ya. Kita kadang nyoba sekali aja udah bisa langsung ganti. Bisa langsung patah. Iya. Sama sekali. Udah capek-capek mikir, lari-lari, patah. Waduh. Kerja lagi. Jadi kan itu hitungannya. Berarti itu kalau udah patah gitu berarti udah selesai, udah hilang ya? Nah, itu tadi yang harus dipersiapkan tadi. Ada backupnya tadi Mbak. Dari mungkin SDM-nya kita siapkan mental, tapi dari mobilannya kita siapkan cadangannya tadi itu. Baik. Ya, nanti kita akan bahas kembali pemirsa dan pendengar RRI Surabaya dalam podcast Kita Indonesia. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pemirsa dan pendengar RRI Surabaya, masih ada dalam podcast Kita Indonesia. Di akhir segmen ini kita akan menanyakan begitu kepada Mas Rocky dan juga Mas Arya tentang bagaimana sih caranya agar komunitas ini mobil 4WD ini bisa tetap eksis gitu. Mungkin ke Mas Arya dulu karena Mas Arya ini kan bagian dari komunitas. Nah, seperti apa Mas strateginya? Kalau strateginya sih sebenarnya gimana ya? Bisa dibilang nggak usah takut buat kita mau ikut event atau mungkin gabung di Mini 4WD ini. Main aja dulu. Main aja dulu, nggak usah
Gabung aja. Iya. Kita terbuka kok. Nggak perlu minder sama yang mungkin udah lama kita main. Terus biar tetap eksis sih, sportivitasnya mungkin kita lebih dijaga sih ya. Kalau mau ikut ke timnya Mas Arya, seperti apa syaratnya? Bisa, kalau di tim saya sih nggak ada syarat, mungkin keseriusannya aja. Karena kalau mungkin ada kurang seriusnya sih kalau di tim kita, kasihan teman-teman yang lain. Oh, gitu. Baik. Nanti mengurangi performa yang lainnya. Baik. Jadi gratis, ada berbayar atau apa Mas? Gratis. Gratis ya. Timnya di mana Mas? Nah. Kalau timnya sekarang ada di Surabaya. Di Surabaya. Iya. Tempatnya di mana Mas? Tempatnya sih kalau kita seringnya di Marvel ya. Untuk kita saling sharing atau mungkin kita kumpul buat coba-coba latihan itu bisa langsung ke Marvel. Hari dan jam? Hari dan jamnya kebetulan yang sering hari Rabu. Hari Rabu. Sekalian ada event-event apa arisan itu ya. Jamnya? Gitu. Kalau untuk jamnya sekitar jam 3. Ya jam 3 sampai selesai. Selesainya bisa malam gitu. Iya, mungkin untuk sharing-sharing boleh silahkan. Untuk semuanya silahkan. Nah, itu kalau dari Mas Arya begitu ya. Silahkan nih pemirsa pendengar RRI Surabaya yang pengen gabung, pengen belajar tentang olahraga mini 4WD gitu ya, langsung aja ke komunitasnya Mas Arya begitu ya. Nah, kalau dari Mas Rocky kita tahu bahasanya ini kan juga masuk ke dalam cabang olahraga di kawan-kawan Ikatan Motor Indonesia begitu ya. Apa yang ingin disampaikan untuk mengajak agar organisasi ini banyak peminatnya begitu Mas Rocky? Silakan. Mungkin dari teman-teman pecinta mini 4WD ya. Silakan gabung atau join atau di tempat-tempat mini 4WD. Banyak kok sekarang di mall-mall itu kan atau kalian bikin apa istilahnya, bikin komunitas. Setelah itu coba ikuti sebuah event. Mulai dari event kecil yang disebutkan Mas Arya tadi, ada setiap hari Rabu atau apa itu istilahnya, itu ajang untuk silaturahmi sebenarnya. Sistem kompetisinya itu kita tanggalkan, tapi lebih ke silaturahmi, tukar pikiran, sharing settingan dan sebagainya. Silakan di hari Rabu itu. Nah, setelah itu lanjutlah ke event-event yang mungkin lebih besar. Nah, dari pihak Ikatan Motor Indonesia kita fasilitasi dengan sebuah event Kejurprov, kejuaraan provinsi. Nah, itu sebuah ajang untuk mencari prestasi. Kita tidak membuat event Kejurprov itu menjadi event yang fantastis yang hadiah, tapi kita lebih ke apa ya, ajang cari pembibitan. Siapa nih? Siapapun, termasuk Mas Arya. Saya tidak mengistimewakan anak Surabaya. Ini komunitas saya, dekat dengan saya. Tidak. Anda harus mengikuti sebuah ajang namanya kejuaraan provinsi. Siapapun yang menang itu, entah Mas Arya, entah tim lain A, B, C, siapapun, Anda pemenang, Anda layak untuk menjadi wakil daripada Jawa Timur. Jadi siapapun silakan. Maksudnya contohnya Mas Arya dari Kota Blitar. Oh, dari Blitar ya Mas? Iya. Merantau ke Surabaya? Merantau ke Surabaya. Aslinya kan dari Blitar. Merantau ke Surabaya, punya hobi ini, mereka mengikuti. Saya apresiasi banget gitu loh teman-teman dari Kota Blitar menjadi sebuah juara Jawa Timur. Jadi tidak menutup kemungkinan semua teman-teman yang bisa atau mau, yang penting tadi itu punya mini 4WD, ada waktu, izin, minta maaf, yang penting minta maaf. Ini yang ini kok memang 17 ya. Seperti itu. Jangan nanti laporannya seperti apa. Intinya seperti itu, Mbak. Kita fun, kita lebih ke silaturahmi. Ketika kompetisi, ya namanya kompetisi, pasti ada kalah menang. Seperti itu. Jadi kita pastikan kita harus menjadi sebuah sebuah komunitas yang fair. Kita jaga sportivitas untuk mencapai sebuah prestasi. Baik. Nah, berarti Mas Arya merantau dari Blitar ke Surabaya demi 4WD ini? Demi kerja juga sih. Oh, demi kerja juga. Lebih ke hobi. Lebih ke hobi ya. Dan mungkin untuk teman-teman yang baru ikut main ke komunitas, atau mungkin yang belum dan mau ngikut di event yang Kejurprov yang mungkin bisa dibilang kalau untuk balap-balap agak event yang bergengsi ya, bisa dibilang itu, silahkan. Maksudnya enggak harus
dan tidak wajib itu diikuti sama komunitas yang ada. Orang lain pun, orang luar pun yang baru masuk boleh. Terbuka untuk umum ini. Terbuka untuk umum. Cowok, cewek, bebas gender ya? Bebas. Banyak kok Mbak yang cewek ada juga yang main ini ya Mas? Ada. Oh baik, tapi mayoritas memang cowok mayoritas cowok. Baik, untuk closing statement nih, kata-kata terakhir Mas Arya untuk memotivasi, silakan. Yang pertama jangan takut gagal sih. Sama minta izin. Jangan lupa minta izin, gitu aja. Oh, minta maaf. Jangan lupa minta maaf daripada minta izin ya. Karena kalau minta izin lu susah dapat izin ya. Mending minta maaf. Kenapa kok pulang telat? Iya, habis ikut turnamen. Gitu ya. Baik Mas Rocky, untuk closing statement silakan. Ya, aku harap Mini 4WD mulai mindsetnya dari mainan sekarang mulai dirubah menjadi sebuah hobi yang bisa berprestasi, bisa membawa nama tim, nama kota, nama daerah, bahkan membawa nama bangsa dan negara. Itu nggak bisa dipungkiri. Jadi yuk kita mulai dari event kecil, kita majukan komunitas masing-masing di tiap kota, di tiap daerah, kita bangkit untuk sebuah prestasi, dari hobi menjadi prestasi yang gemilang. Terima kasih. Baik. Dari hobi Mini 4WD, siapa tahu nanti bisa dapat Mini Cooper gitu ya. Amin. Baik, pemirsa dan pendengar RRI Surabaya dalam podcast kita Indonesia. Usai sudah perbincangan kita hari ini, edisi lintasan Mini 4WD dari hobi ke prestasi. Bersama saya Dini Wardani dan juga bersama Mas Rocky Macan. Beliau adalah Ketua Komisi Olahraga Mini 4WD Ikatan Motor Indonesia Pengprov Jawa Timur. Terima kasih Mas Rocky. Terima kasih Mbak Dini. Untuk waktunya udah hadir di studio podcast RRI Surabaya. RRI, terima kasih. Baik, kemudian juga bersama Mas Arya Susanto. Beliau adalah tim Alexis juara Kejur Prof Jatim season 2024. Terima kasih Mas Arya. Sukses selalu. Semoga lain waktu nanti bisa ngundang RRI Surabaya lagi untuk liputan mungkin ya kawan-kawan reporter. Boleh. Ya kan? Ini kawan-kawan reporter juga dengan senang hati liputan gitu ya. Dengan adanya turnamen-turnamen yang diselenggarakan oleh mungkin dari IMI ya Mas ya. Dan juga dari kawan-kawan komunitas Mas Arya. Demikian saya Dini Wardani pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Suara indah, ramah penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita
Sesungguhnya